warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Bakal Tunas Channel. Kembali kita akan sedikit review tentang tanaman bonsai ya, khususnya tanaman buah yang biasa dijadikan bonsai. Salah satu tanaman buah yang biasa dijadikan bonsai itu adalah cukup fenomenal juga istilahnya di dunia perbonsaian ya. Artinya tanaman ini emang mempunyai buah yang cukup bagus, antara yang masih muda sampai yang kemudian matang ya di pohon, itu beraneka warna jadinya, dari putih kemudian ke pink, ke merah, dan menghitam ketika sudah matang atau masak. Oke, sebutlah itu dia tanaman murbei ya, bahasa istilah ininya di dunia kebonsaian atau murbei ya. Nah, tanaman murbei sendiri kerap dijadikan bonsai karena memang tanaman ini cukup mudah tumbuh ya, artinya tidak perlu proses yang benar-benar membutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk menumbuhkan misalkan potongan atau stekan dari batang besar, dia pun sangat cepat tumbuh ya. Walaupun dengan media air biasanya dia juga akan tumbuh tunas ya, karena memang kulit pada bagian tanaman ini sangat berkarakter yang cukup bisa mempercepat pertumbuhan tunas. Artinya di sini mata tunasnya cukup banyak, kemudian bahan-bahan akar pun tumbuh di seluruh bagian batang murbei seperti ini. Memang dari satu tanaman itu mempunyai kelebihan ataupun kekurangan tersendiri ya. Untuk kelebihannya, pohon murbei ini memang cepat berbuah, apalagi untuk batang besar ya. Namun untuk kekurangannya menurut saya pribadi adalah dari daun ya. Daun sedikit agak tipis dan dia mudah membesar untuk jenis daun. Jadi kalau kita malas-malas mempruning atau memotong batang, biasanya dia daunnya cukup besar seperti ini. Walaupun bentuk daunnya emang cukup bagus. Dan mungkin untuk dibuat rimbun pada daun jarang sekali ya untuk bonsai murbei sendiri. Dia lebih menongolkan karakter batang, kemudian berikut buahnya. Biasanya seperti itu yang diunggulkan dari tanaman murbei. Untuk penyeimbangan antara batang bawah kemudian tengah sampai ke jalur atas atau mahkota, biasanya untuk mempercepat pembesaran pada bagian bawah agar pertumbuhannya seimbang dengan bagian mahkota, dibelah seperti ini. Ini dibelah seperti ini, jadi dia akan membengkak pada bagian sini, kemudian berkarakter sedikit agak unik atau fosil ya, sedikit agak berbentuk fosil. Kemudian ornamen-ornamen tambahan seperti batu seperti ini bisa dibuat sendiri, ataupun kita mungkin sudah jarang ya batu-batu karang yang cukup berkarakter di daerah sini. Jadi untuk membuat karakter-karakter ini kita mempunyai imajinasi sendiri, biasanya dibuat dari semen kemudian dicat berbentuk dengan warna-warna aslinya seperti ini. Ini adalah ornamen tambahan dari bonsai murbei seperti ini agar berbentuk keseimbangan yang sempurna. Nah, untuk kelemahan kedua, biasanya tanaman murbei ini sangat cepat sekali serang hama-hama seperti ini. Ini hama putih, kutu putih seperti ini. Ini diakibatkan karena emang karakter dari batang ini yang kadang-kadang banyak lubang-lubang atau fosil-fosil seperti ini menjadi sarang semut biasanya kalau tidak dikendalikan dengan obat pembasmi hama. Nah, seperti ini biasanya merusak pada bagian batang, kemudian daun, dan kemudian berikutnya ke bagian atas, dan bisa mematikan bagian-bagian pucuk. Biasanya seperti itu untuk hama seperti ini. Nah, sekarang udah banyak obat pengendali hama seperti ini, jadi teman-teman tidak perlu khawatir, asal rajin, apalagi menambah waktu kita untuk bersama-sama tanaman yang kita sayangin ini. Jadi kita biasa menyikat bagian batang yang sudah sedikit agak kotor untuk mengendalikan hama biar tidak nempel pada bagian batang juga ke bagian-bagian lainnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk atau inspirasi buat teman-teman. Nah, kemudian saya juga ada inspirasi lainnya dari tanaman murbei ini.
Yuk kita lihat yang satunya. Nah, ini adalah inspirasi kedua dari tanaman murbei. Ini diambil dari bagian bawah ya, batang bawah. Artinya ini hampir mendekati bagian akar. Tadinya sedikit karakternya kurang ya sebenarnya. Namun seiring dengan imajinasi kita sebagai seorang yang pehobi bonsai, biasanya kita mempunyai imajinasi tersendiri melihat tanaman ini mau dibuat seperti apa. Misalkan kita melihat dari di alam liarnya tanaman besar berbentuk seperti ini. Nah, kita juga inspirasi bisa kita tumpahkan ke dalam tanaman di dalam pot seperti ini, layaknya murbei seperti ini. Nah, murbei kelebihannya ya ini, dari buah seperti ini, dari buah-buah yang muda berwarna hijau, kemudian putih, kemudian bercampur dengan pink, merah, kemudian menghitam. Ini untuk yang hitam ini sudah tua, artinya sudah masak. Jadi tanaman ini buahnya juga bisa dimakan, dikonsumsi. Lumayan cukup manis. Sangguan mon. Kalau banyak ini ada sekilo baru kita bisa kenyang. Selain itu tanaman ini juga bisanya buahnya bisa buat obat juga. Itu obat hipertensi. Konsumsi buah murbei seperti ini mendorong penekanan darah ya, di tekanan darah dalam tubuh kita. Jadi aman-aman saja untuk dikonsumsi dari buah murbei seperti ini. Dan ini karakter daun udah semakin kecil ya, seiring dengan rajinnya kita memotong bagian-bagian yang sekiranya dia kembali liar ya. Untuk batang-batang yang bisa di-loss biasanya liar itu mempunyai daun yang cukup besar seperti tadi. Nah, ini udah sedikit agak dipruning-pruning, namun ini bagian-bagian sisa pruningan biasanya kering seperti ini. Jadi untuk mempruning biasanya kita harus mendorong dengan pupuk untuk bagian media tanam agar pertumbuhannya kembali normal seperti semula dan pertumbuhannya menjadi optimal. Nah, ketika tanaman ini atau tanaman murbei ini sudah dipenuhi buah seperti ini, nah inilah daya tarik tersendiri dari bonsai murbei ya. Artinya keunggulan terdapat pada bagian batang kemudian bagian buah dengan sedikit tambahan-tambahan daun, jadi berbentuk layaknya di alam bebas dengan bentuk yang karakter yang cukup lumayan dan eksotis. Pengakaran cukup bagus, artinya pengakaran dari bonsai murbei ini adalah berwarna oranye bagian akarnya. Nah, itulah yang menjadi daya tarik tersendiri juga untuk pecinta tanaman murbei. Artinya tanaman-tanaman ini menonjolkan urat-urat akar seperti ini berwarna oranye. Nah, ini adalah inspirasi kedua dari tanaman murbei. Kita lanjut ke tanaman murbei berikutnya. Siapa tahu bisa menginspirasi juga buat teman-teman semua untuk membuat bonsai seperti ini. Dan ini adalah yang ketiga, ini masih programan ya. Jadi untuk programan biasanya ada cabang-cabang yang di-loss, artinya biar ditumbuh liarkan seperti ini untuk seperti ini untuk mengejar agar batang cukup besar ya. Untuk teman-teman yang sekiranya belum tahu ya, untuk meloskan batang seperti ini biar cepat besar, artinya teman-teman jangan memotong bagian atas dari cabang seperti ini. Ini kalau dibiarkan terus sampai ke atas ini batang akan cepat membesar. Artinya untuk penyeimbangan antara batang ini dengan percabangan seperti ini. Nah, ini kan belum seimbang antara bagian bawah yang masih kecil dengan cabang atas yang sudah cukup besar. Jadi ini harus batang ini atau cabang ini harus mengejar besarnya dengan cabang ini, harus lebih besar untuk bagian cabang yang bawah. Nah, ini yang di-loss seperti ini ya, daunnya cepat-cepat besar seperti ini. Namun untuk buah biasanya dia memang cepat berbuah, apalagi untuk yang berbatang besar seperti ini. Nah, ini untuk membesarkan bagian bawah juga nanti akan dibelah, sama seperti yang tadi sudah kita buat seperti ini.
Ini karakternya sudah dikupas, karakter buat bagian-bagian yang mati ya. Dan ini nanti diprogram kembali supaya berbentuk sedikit agak unik dan berkarakter. Nah, itu 3 inspirasi yang saya suguhkan buat teman-teman semua. Semoga bisa menghibur teman-teman semua untuk pecinta dunia bonsai. Itulah bentuk-bentuk bonsai dari bonsai berjenis tanaman murbei ya. Jadi silakan teman-teman kalau yang membuat, silakan, memang cukup mudah untuk membuat tanaman ini tumbuh ya. Cuman untuk membuat sebuah karakter, biasanya kita mempunyai karakter tersendiri dari jiwa kita masing-masing. Oke, salam satu hobi dari saya, dari Bakatunas. Oke, semoga ketiga tanaman atau bonsai murbei tadi bisa menginspirasi teman-teman buat membuat bonsai murbei seperti ini. Salam satu hobi dari saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.